Halo, selamat siang anak-anakku yang berbahagia, semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, hari ini kita lanjutkan belajar mengenai pecahan. Nah, bagian dari pecahan maksud Bapak, untuk kali ini kita akan belajar mengenai persen atau dapat diartikan per 100 atau jika kalian pernah melihatnya simbolnya seperti ini ya. Ada titik atasnya, garis miring, kemudian titik bawah. Nah, sebenarnya persen itu bentuk sederhana dari per 100 ya, atau di sini bisa kita lihat 30% ya. Ini sama nilainya dengan 30 per 100 ya. Ya, berarti ini kan bentuknya pecahan 30 per 100, atau bisa disederhanakan lagi, misal kita bagi 10, 3 per 10 ya. Jadi 30% ini sama dengan 3 per 10, atau 30% itu bentuk pecahannya 3 per 10. Nah, hari ini kita akan belajar mengubah pecahan biasa ya, pecahan biasa ke bentuk persen, dan sebaliknya dari persen ke pecahan biasa. Nah, setelah itu nanti kita juga akan belajar mengenai pecahan campuran. Nah, selain melalui video ini, anak-anak nanti juga bisa melihat di halaman 21 ya sampai halaman 24 ya. Nah, kita langsung saja. Yang pertama, mengubah pecahan biasa ya, biasa ke persen. Kita ambil contoh misalnya 3/5 ya. Ingat, persen tadi itu kan per 100. Ini kuncinya ya, per 100. Maka dari itu nanti cara merubah persennya 3/5 kali titik-titik, titik per titik-titik sama dengan per 100. Nah, kali berapa ya? Kali 20. Ketemunya 100, maka pembilangannya juga kali 20, berarti 60 per 100. Nah, ini sama dengan 60 per sudah ya. Satu lagi contohnya, kemudian misal 2/20, berapa persen nanti kalau diubahnya? Nah, maka ingat ya, persen itu per 100 ya, dikali berapa biar angka penyebutnya nanti 100. Nah, misal dikali 5 ya, 2 kali 5 10 tambah 01 100, betul. Ini maka pemilahnya jadi 5, jadi 10 per 100, jadi 10 per sen. Udah kan? Kemudian selanjutnya kita ke materi selanjutnya, yaitu mengubah dari persen ke pecahan biasa ya. Sebenarnya ini tinggal dibalik saja, tapi Bapak buat contoh misal 40%. Ingat, 40% itu sama dengan berapa? 40 per 100. Nah, ini sudah ketemu bentuk pecahannya. Tapi ini kan bisa disederhanakan lagi. Bagi berapa yuk? Pembagi untuk pembilangan dan menyebutnya harus sama. Nah, misal kita bagi 10 ya. Pembilangnya bagi 10, penyebutnya juga bagi 10. 4 per 10. Nah, bisa disederhanakan lagi? Bisa. Ini dibagi 2, pembilang bagi 2, penyebut bagi 2. Ini 2 per 5 ya. Masih bisa sederhanakan lagi?
tidak ya. Jadi 40% ini sama dengan pecahan biasanya 2/5. Ketemu, mudah kan? Satu lagi 70% bisa. Maaf ya. 70% bisa kita ubah 70/100. Nah, ini kan masih bilangannya besar, masih bisa kita sederhanakan lagi. Jadi kita coba sederhanakan, misal kita bagi 10, 7/10 ya, masih bisa disederhanakan lagi? Tidak. Nah, jadi 70% sama dengan 7/10 ya, mudah kan ya. Nah, untuk selanjutnya kita ke pecahan campuran, namun kita ke pecahan campuran, namun anak-anak juga bisa melihat di halaman 23. Nah, pecahan campuran itu kaya ngopo toh? Nah, pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Misalnya 1, 2/3. Ini namanya pecahan campuran ya. Pecahan campuran. Nah, 1, 2/3, 2, 2/3, 2, 4/5 ya. Ini namanya pecahan campuran ya. Kenapa disebut pecahan campuran? Terdiri atas bilangan bulat, ini bilangan bulatnya, dan pecahan, ini pecahannya. Pada pecahan campuran kali ini nanti kita akan belajar untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa ya. Pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, caranya bagaimana? Nah, pertama Bapak ambil contohnya. Ini ada pecahan campuran 1, 2/3. Nah, ini kan pecahan campuran. Pecahan biasanya bagaimana? Nah, caranya kalikan penyebut dengan bilangan bulat. Ingat penyebutnya mana? Ini penyebutnya, ini bilangan bulatnya, ini pembilang ya. Pertama caranya kalikan penyebutnya, ini dikali ini ya. 3 kali 1 berapa kali? 3. Lalu kita tambahkan, ini tambahkan 2. 3 kali 1 3. Ini kita tambahkan dengan pembilangnya berapa? 3 kali 1 3 tambah 3 kali 1 tambah 2. Nanti kita pembilangnya tetap ya, 3, berarti 5/3 ya. Mudah kan? Ingat cara pertamanya ya, Bapak contoh lagi, 2/3. Penyebut ini pertama dikali, ini dikali, terus hasilnya ini nanti dijumlah, atau 3 kali 2 tambah 2. Ingat penyebutnya tetap, yaitu 8/3. Mudah kan ya. Jadi ini 2/3 itu sama dengan 8/3. Kalau ini 1/2/3 sama dengan 5/3. Mudah kan? Nah, terus selanjutnya setelah kalian bisa mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, nanti kita lanjutkan, yaitu mengubah
Kita lanjutkan, kita satu contoh lagi, 23/5. Sama contohnya, untuk pertama harus diubah ke pecahan biasa dulu. Ingat penyebutnya 5, maka di sini harus ini. Caranya punya 5 kali 2, 5 kali 2 tambah 3, 13/5. Ya, ini sudah menjadi pecahan biasa. Nah, ingat tadi mengubah desimal adalah mengubah pecahan menjadi per 10, per 100 atau per 1000. Cari yang mendekati, yang paling kecil ya dari ketiga pilihan ini. Nah, kalau 5 kan 10 paling kecil ya, bisa dibuat per 100, tapi desimal 10 saja sudah bisa. Tidak ada ketentuan harus diubah desimal ke per 100. Nah, maka 13/5 ini kali berapa nanti biar per 10 yang berapa ya, kali 2. Nah, pembilang penyebut pengalinya harus sama, berarti 26/10. Bisa ditulis 0,26. Jadi 23/5 sama dengan 0,26. Ya, mudah kan? Nah, udah. Nah, kita lanjutkan. Setelah mengubah pecahan menjadi desimal, kita rubah yang ketiga, yaitu mengubah pecahan campuran menjadi persen. Pecahan campuran menjadi persen. Pecahan campuran persen. Kita ambil contoh sama-sama sebenarnya. Contohnya 21/5. Sama contohnya, harus diubah dulu menjadi pecahan biasa, pecahan biasa ya, pecahan biasa. Atau bagaimana caranya? Ya, penyebutnya masih sama, 5 kali 2 kali 1 tambah 1 ya, tambah 1 ya, tambah 1 ya, berarti 11/5. Ini kan sudah bentuknya peta biasa. Nah, ingat kalau diubah menjadi persen maka harus penyebutnya nanti harus 100 atau per 100 ya. Harus penyebutnya nanti harus nilainya 100. Nah, dari 11/5 ini nanti dikali berapa biar nanti penyebutnya ditemukan nilai 100. Nah, maka dikali 20 ya. Nah, yang atas berarti juga dikali 20 ya. 20 kali 11 berapa? 20 11 kali 2 220 ya, per 100. 220 per 100 ya, atau 220 per ya. Kemudian selanjutnya contohnya 2/2. Kita ubah ke pecahan biasa dulu. 2 tambah 2 kali ya, kali 1 tambah 2 per 2 ya, 4/2 ya. Maka kita ubah, tinggal ubah saja ya. Ingat kali berapa ya, nanti biar penyebutnya 100, berarti dikali 50 ya, berarti yang ada 50, berarti 200%, 200% ya. Mudah kan ya. Jadi ini 21/5 itu sama dengan 220%. Kemudian ya, ini 2/2 sama dengan 200% ya. Nah, itu singkat video dari Bapak. Nanti kalau tidak jelas bisa tanya Bapak lagi ya. Ya, semoga bermanfaat, kita belajar bersama ya.